والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك قلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قدير يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معين يا مذل يا سميع يا بصير يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدل يا معيد يا مهيئ يا مميت يا حي يا قيوم يا وحيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا غير مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا محسن يا جميع يا غني يا مغني يا غني يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wabil khusus para haji, para ustaz, calon-calon haji dan calon-calon ustaz rahimakumullah. Para pecinta majelis zikrullah, sholawat, majelis ilmu, wabil khusus pecinta kopi. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puja dan syukur dan sanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kebesarannya. Dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, hidayah, taufik serta inayahnya, kita masih dikumpulkan, dipertemukan di majelis ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan.
Salawat, salam dan barakah semoga tetap tercurah atas pemimpin kita, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikut ajaran agama Islam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dengan beliau, para anbiya, para syuhada, para ulama, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada waktu pertemuan kemarin kita sudah memahami bersama-sama, mengkaji tentang Asmaul Husna, nama Allah yang sangat indah, sangat baik, Al-Qahhar. Al-Qahhar biasa kita mengartikannya zat yang maha mengalahkan. Jadi selalu menang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertanding dengan Allah, silakan. Tentukan waktu dan tempatnya. Maka semua yang melawan Allah akan Allah kalahkan bil imatati wal idlal, dengan kematian dan kehinaan. Karena apa? Karena Allah Al-Qahhar, dan yang menghancurkan musuh-musuhnya yang sombong-sombong dengan cara mematikannya dan menghinakannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang di dalam kekuasaannya lah semua perkara. Artinya tidak ada satupun makhluknya kecuali semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah diterangkan juga contoh-contoh orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikalahkan oleh Al-Qahhar. Di antaranya adalah Namrud, raja yang mengaku Tuhan, yang sudah didakwai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, malah berani-beraninya nangkep Nabi Ibrahim, lalu bermaksud membunuh kekasih Allah Nabi Allah Ibrahim. Tidak dibakar dengan api, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, Maha Al-Qahhar, mengalahkan. Walaupun Namrud ini sangat kuat atau sakti, ini kalahnya sababiannya dengan lalat, karena nggak mempan pakai senjata, saking saktinya. Membunuh pun nggak pakai tombak, nggak pakai keris, pakai kukunya. Maka dikenal Namrud bin Asad. Namrud putra macan. Asad kan macan atau harimau. Kalau membunuh itu digigit, dicakar, jantungnya sampai robek. Namrud takut semua. Kalah matinya sama apa? Lalat dimasukkan oleh Allah ke dalam telinganya. Lalat nggak betah, nggak bisa keluar. Di dalam otak dia terus bunyi, bergerak. Akhirnya Namrud kelimpungan. Biar keluar, jedot, kepala jedot ke dinding, mati. Bukan mati dengan senjata, memalukan sekali, mati karena lalat. Apalagi kemarin ya, Nabi Musa alaihissalam, kasih Allah punya musuh Fir'aun, mengaku Tuhan, raja yang ngaku Tuhan. Maka Allah membunuhnya. Begitu pula yang lain. Mau sebanyak apapun, sekuat apapun, pasti dikalahkan oleh Allah kalau mau menantang
Subhanahu wa taala. Fir'aun punya pasukan pribadi yang banyak sekali yang selalu mengelilinginya. Yang seandainya seseorang ingin membunuh pakai pedang, udah mati duluan sama pasukan yang mengelilingi Fir'aun. Yang mau melempar pakai anak panah sudah dihalangi dulu, tidak bisa. Sebab udah dikepung oleh pasukan, mustahil makhluk bisa mengalahkan, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah Jalla Al-Qahhar, kalau dia dikepung oleh prajuritnya, maka prajuritnya dan dia akan dikepung oleh tentara Allah yang bernama air laut. Fir'aun masuk ke laut yang terbelah, pasukannya masuk, udah gak ada yang bisa hidupi lagi. Bukan mati dengan pedang, bukan. Bil iman tati wal Islam. Orang yang menantang Allah, mengajak perang dengan Allah, pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita merasa nyaman karena kita seorang muslim ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita nyaman, kita mencintai Allah, kita tunduk pada Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sifat al-harbi, sifat musuh, sifat menyerang bisa jadi masih ada pada kita. Ada orang yang dia sebenarnya dia itu sedang berperang dengan Allah, tapi dia nggak ngerasa. Dia nggak merasa sedang berperang dengan Allah, sedang menantang Allah, tapi dia nggak ngerasa Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak Pak siapa mereka Pak? Dia orang Muslim Pak. Dan mungkin kita, kalau kita nggak hati-hati bisa jadi kita Pak. Kira-kira tahu Pak? Apakah pencuri? Bukan zina? Di Quran ayat-ayat yang terakhir turun menerangkan tentang orang-orang yang memerangi Allah. Al-Qahhar. Yang pertama adalah akilir riba. Orang yang memerangi Allah yang pertama, walaupun dia Muslim, adalah orang yang melaksanakan praktik riba. Riba kan kalau pinjam 1 juta perjanjiannya ambang lagi, ya. Jadi pokoknya belum dibayar, bunganya udah lebih gede dari pokoknya lama-lama, ya. Mudha'afah riba. Orang yang melaksanakan praktik riba, pemberi utang itu, kalau yang utang mungkin karena saking kita nggak care dengan sesama Muslim, jadi dia terpaksa pinjam renter. Makanya kita nanti di akhir tanya, bagaimana kamu dengan tetanggamu? Makan apa enggak tetanggamu? Kamu kenyang, tetanggamu bagaimana? Kamu bisa tidur enak, tetanggamu bagaimana? Itu perhatikan, sehingga kadang seorang Muslim ini sampai meminjam kepada ahli riba. Di praktek renter ini sangat bertolak belakang dengan sifat rahmannya Allah, ya, sangat bertolak belakang. Kita diajari untuk belas kasih, kasih sedekah. Sedekah ini akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi riba akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakan tetangga kita, teman kita jangan sampai utang rentenir. Karena apa? Orang yang memberikan hutang rentenir adalah orang yang menjadi musuh Allah. Dia sedang berperang dengan Allah. A'udzubillah min. Mendingan kita kasih walaupun sedikit daripada kita kasih dia utang, kita ambil bunga. Itu kita sedekah. Yurbis sedekah. Allah menyuburkan sedekah dan Allah menghancurkan riba. Karena orang riba sedang biharbin minallah, sedang melawan Allah, pasti dia hancur akhirnya.
walaupun berapa lama, pasti dia hancur dan terhina. Alhamdulillah min. Ada orang di akhirat nanti bangun dari kubur udah kayak orang kesurupan, Pak. Pernah lihat kesurupan, Pak? Mereka lah orang yang melakukan praktek riba. Udah enggak jelas. Orang gila masih mending, orang yang kesurupan. Saya sering menemui mereka. Maksudnya orang yang kesurupan gitu loh. Tapi itu kayaknya. Alhamdulillah. Maka kita sebisa mungkin gimana caranya kita nggak banyak utang, biar jangan sampai kita bikin utang lagi nanti kejebak di rentenir, termasuk pinjol ya. Hati-hati, hati. Kita jaga hati kita jaga hati saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Al-muharibina lillah akil riba. Yang kedua, ini orang muslim tetapi oleh Allah dianggap sedang perang dengan Allah. Pasti hancur orang ini. Siapa? Orang yang memusuhi para wali Allah. Orang yang memusuhi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur pasti, Pak. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia haji bolak-balik ke Mekah, kalau dia memusuhi para wali Allah, dia berarti sedang berperang dengan Allah. Gak ada yang bisa bertanding dengan Allah. Pasti hancur. Dan hancurnya pasti terhina kalau tidak tobat segera. Sama dengan orang yang riba, kalau dia tidak tobat sampai mati, hancur dia. Nah, masalahnya kita kan gak tahu, Pak, ini wali apa bukan. Nah, maka yang kita husnudzon, kita sangka dia seorang wali, mungkin dari perkataan guru-guru kita bahwa beliau adalah wali Allah. Kita nggak bisa macam-macam ya. Udah tahu kita, ayo kita doakan selalu. Gak mungkin kita bisa punya niat itu karena kita muslim yang baik mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal istilah waliullah. Kita tentu tahu lah, terutama yang sering ziarah ya. Kita ziarah wali Songo pamannya. Berarti mereka kita husnudzon bahwa mereka adalah kekasih Allah. Jangan dihina mereka karena yang punya mereka yaitu Allah. Itu akan menghancurkan orang yang menghina mereka, orang yang menyakiti para wali Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, punya pusara, punya makam. Karena hakikatnya mereka ahya'un 'inda rabbihim, hakikatnya mereka masih hidup. Masalahnya wali ada dua, ada yang masyhur, kelihatan ada karomahnya, ada yang mastur. Mastur itu gak ketahuan, Pak. Dia wali apa? Bukan. Ini yang kita bikin harus hati-hati. Maka jangan karena kita punya ilmu banyak, punya sedekah yang luar biasa, ahli wakaf, ahli dakwah, dan sembarangan kepada hamba-hamba Allah. Bisa jadi orang yang di sebelah Anda, Pak, tuh, bisa jadi di sebelah Anda ini wali Allah, Pak. Kan gua ya, Pak. Ciri utama wali yang pertama itu kalau bangun tidur ingatnya Allah, Pak. Nangis dia. Bapak pertama kali bangun tidur ingatnya apa? Belum dicas malam. Mau kerja juga udah kesiangan tuh. Macam-macamnya. Yang kedua, artinya dia number one, habibinya dia itu Allah. Kata dia, ya habibi ya Allah, wah kekasihku ya Allah. Anda kira-kira pantas ya begitu ya Pak ya? Pantas gak bilang ya habibi ya Allah? Bukan kalau kita bilang ya habibi ya Rasulullah, rasanya masih malu kita. Wahai kekasihku, wahai Rasul, dulu masih malu karena apa? Masya Allah, sholawat kita masih sangat sedikit, sholat kita masih berantakan, sunnah kita pokoknya gak beres. Tapi kita latihan mencintai beliau. Mungkin dengan kita sering menyebut beliau menjadi kekasih, akan ada ma'unah pertolongan. Allahumma. Ciri yang kedua wali itu salamatus sudur, yaitu hatinya selamat. Angkat qasdi syarri ilal muslim.
hatinya bersih, tidak punya niat apapun yang buruk kepada sesama muslim. Nah, kalau kita ada urusan, ada orang yang mungkin dia lebih di bawah kita ilmunya, baca Qur'annya kurang bagus, ya, kemudian umpamanya dia datang ke masjid duluan, tengok mana nggak ada imam, datang lagi, nih ustadz-ustadznya nggak pada kelihatan, masih pada di rumah. Ya udahlah, terpaksa dia ngimami. Dia ngimami karena Allah. Jangan kita menghina dia. Karena sholat jamaah walaupun imamnya kurang fasih Pak, itu masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kasih sayang itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yang harus lebih rajin. Orang yang alim harusnya lebih awal datang ke mana? Masjid. Karena dia jadi contoh Pak. Jangan nyalahin orang yang kurang pintar di depan, jangan disalahin. Berarti kita ya salah. Tuh kalau mau jadi pemimpin ya di depan, masa pemimpin di belakang. Bisa jadi dia orang dicinta Allah, saking sayangnya dengan jamaah, dia mencoba kita jamaah walaupun saya bukan orang alim. Bisa jadi dia orang yang baik. Hati kita selamatkan, jangan seuzon. Jangan apapun yang buruk untuk kepada sesama muslim, jangan sampai. Nah, itu minimal begitu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan. Allah itu menyembunyikan para kekasihnya itu, kekasih Allah maksudnya para wali Allah yang masuk itu di antara manusia Pak. Gak kelihatan, kita gak bisa paham itu siapa. Sama-sama dia ke masjid, sama-sama dia kerja bakti Pak, sama-sama ikut ngaji, tapi bisa jadi dia wali Allah karena dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ketahuan. Nah karena itulah kita harus menghargai semua makhluk Allah, khususnya sesama muslim. Kita hargai dia. Kalau sudah menjadi muslim adalah orang yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dia orang yang punya akram, punya sifat lebih mulia atau lebih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya? Jadi ini bisa jadi kita nggak hati-hati, kita dianggap memerangi Allah karena kita membenci, menghina di antara hamba-hamba Allah yang ternyata dia wali Allah. Yang saya kan nggak tahu. Karena Anda hatinya kotor, makanya Anda menyakiti orang. Makanya bersihkan hati. Ya, sebelum kita mengatakan, bertindak, kita harus lihat dulu, kita kaca hati, kita perbaiki hati kita. Insya Allah kita selamat. Allahumma amin. Dan Bukhari ini belum berikutnya, udah jam 9 aja. Nanti jamnya ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Boleh dilanjut Pak? Kebetulan ini saya bahagia sekali, pertanyaannya 2 periode ini nggak ada. Masya Allah. Apa perlu diajari cara bertanya Pak? Di grup nggak ada pertanyaan sama sekali. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Asmaul Husna yang berapa sekarang? 17. Al-Wahhab. Al-Wahhab, wahaba yahibu, maknanya memberi. Orang yang memberi namanya wahib. Kalau orangnya sering memberi namanya wahhab. Kalau zat yang bernama Al-Wahhab khusus untuk Allah, maka Al-Wahhab adalah zat yang memberikan pemberian, sering memberi tanpa meminta balas, tanpa ada niat apapun, masih kasih aja. Itu artinya Al-Wahhab. Nah, kadang-kadang kita kan pengen ngasih orang nih, maaf ya, kadang ada ketika ada fakir miskin atau ada, maaf ya, wakil Allah lah gitu lah, yang ngetuk, Bu, sumbangan apa
3 hari nggak makan, pamannya. Ya, oke, kita kasih Bu, biar nggak kasih aja. Ada pengamen, lagunya gak karuan, pakai kemeja bersih, dan ngamen. Kita pikirannya, ada yang begitu ya? Kalau sini nggak ada? Kalau nggak ada, kita kasih 2.000 dia pasti pergi nggak berisik kan? Kita bukan al-wahhab berarti jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada kita tanpa minta balasan. Sholat yang kita laksanakan, ngaji yang sedang kita laksanakan ini bukan merupakan hal yang akan menguntungkan Allah, enggak sama sekali. Meskipun kita ibadahnya nggak pernah berhenti, meskipun kita puasa nggak pernah buka, maksudnya setiap hari berpuasa, meskipun kita sholat tahajud 1000 rakaat setiap malam, tidak akan menambah kemuliaan Allah, nggak ada hubungannya. Karena Allah memberi tanpa minta balasan, tanpa minta disanjung, tanpa karena takut sesuatu. Dan kadang memberi sesuatu sama seseorang karena kita takut nanti dia bikin fitnah, dia akan bongkar rahasia kita suap. Paham Pak? Itu bukan al-wahhab namanya. Al-wahhab adalah Allah yang maksudnya, zat yang memberi atau maha pemberi, pemberian sesuai dengan hajat orang yang membutuhkan tanpa minta imbalan. Dia memberinya pun ada istilahnya sesuai, memang dia hajat. Kalau orang memberinya tidak tepat sasaran, ngawur, juga bukan al-wahhab namanya. Kalau Allah memberikan kita semua yang kita butuhkan dan Allah tidak mengharapkan balasan kita. Paham Pak ya? Ini al-wahhab. Hadirin rahimakumullah, kalau dilihat dari kebutuhan kita, maka sangat banyak Pak ya. Sangat banyak Pak? Ya. Dulu kita masih bujang, punya kebutuhan. Dulu sekolah kita pengen kerja ya Pak ya, dapat kerja. Alhamdulillah. Tapi kerja belum tentu rahmat. Kalau kerjanya haram, rahmat bukan? Bukan. Maksudnya kerjanya ini contohnya haram, berarti bukan rahmat, ini laknat jadinya. Apalagi kita udah bekerja, punya tabungan, punya pendapatan yang cukup, entah ikut orang, entah beda swasta, dagang dan sebagainya, kita menikah, dapat istri belum tentu rahmat Pak, belum tentu. Kalau istrinya nggak solehah, ya kita bikin maksiat, membebani kita dengan yang kita tidak mampu, itu bukan rahmat. Kalau anak durhaka, rahmat bukan? Bukan. Jadi bahaya bagi kita Pak. Makanya keluarga, anak bisa menjadi fitnah. Akan dicoba kita dengan istri, dengan anak. Arahkan mereka supaya menjadi rahmat untuk kita. Itu maksudnya ya. Jadi memang Al-Quran menjelaskan begitu. Istri ini, di antara istri ini ada yang menjadi musuh kita. Iya, kalau kita nggak memperhatikan, karena kewajiban kita nggak kita laksanakan. Kita nggak perhatian dengan akhlaknya, dengan kebutuhannya, yang melawan Pak. Ya gitu. Paham ya? Nah, rahmah ini artinya apa Pak? Rahmat apa artinya? Apa rahmat? Artinya rahmat apa? Di tiap hari kita rahmat, kok nggak tahu artinya rahmat? Kita pahami dulu, Allah maha memberi dulu ya. Allah maha memberi. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Di Subat itu ada, di matan Subat. Oh ada, kita Subat. Yang namanya rezeki itu apa yang bermanfaat, walaupun haram, itu namanya rezeki. Rezeki yang tidak haram namanya nikmat. Apa?
nikmat. Makanya Al-Quran dalam surah Al-Fatihah menyebutkan suratal ladzina an'amta. Itu jalan orang-orang yang telah kau bernikmat. Bukan suratal ladzina razaqtahum, bukan kau beri rezeki, tapi beri nikmat. Karena nikmat sesungguhnya adalah rezeki yang bermanfaat, yang halal. Jadi kalau dapat penghasilan yang haram, ya itu rezeki juga sama. Rezeki, tapi rezeki yang haram, bukan nikmat. Nah, nikmat itu yang halal, kalau kita tidak bersyukur, tidak kita gunakan sesuai apa yang harus kita lakukan, termasuk kesehatan, uang, dan semuanya, maka itu bukan rahmat namanya. Jadi rahmat itu adalah